Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Oke teman-teman, sudah lama nggak update di YouTube lagi. Jadi ini saya mau menjelaskan bagaimana cara untuk merawat aquascape untuk teman-teman yang baru-baru mulai aquascape ya. Jadi untuk merawat aquascape itu pertama teman-teman harus menyiapkan yang namanya kipas. Itu wajib punya. Lalu yang kedua itu lampu sesuaikan dengan ukuran tank lampunya. Lalu filter. Nah kita ngobrolin pelan-pelan atau kita jelasin pelan-pelan teman-teman ya. Jadi untuk kipas itu sesuaikan dengan tank aja. Kalau tank 30 cm, nah ini dia nih, ini tank 30 cm, kipasnya hanya cukup satu. Kalau tank 60 cm, kipasnya 2. Kalau tank 80 cm, kipasnya 3. Gitu teman-teman. Kalau tank 1 meter, kipasnya 4. Jadi untuk kipas sesuaikan dengan panjang dan lebar si tank ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya lampu juga sesuaikan juga kepada isi tanaman dan juga panjang tank. Ini karena saya ini teman-temannya di outdoor atau di luar atau di teras, jadi ini kalau siang itu kebantu oleh matahari teman-teman. Jadi ideal itu kalau untuk tanaman jenis tempen seperti ini yang banyak banget ini, sampai bawah juga ada tanaman karpetnya, ini wajibnya pakai lampu LED. Kalau yang pabrikan itu Candila tipe S 600 itu dua lampu. Tapi kalau mau bikin pakai HPL itu bisa sekitar 38 watt untuk tank 60 cm. Jadi teman-teman bisa bikin aja. Nah, kalau untuk view-nya bagusnya pakai 12.000 Kelvin. Tapi kalau untuk bagusnya di tanaman itu pakai 6.500. Tapi ya bisa lah. Sekarang udah bisa dimodif WRGB. Maksudnya white, red, green dan blue itu bisa. Untuk teman-teman order lampu pasti ngerti lah orang-orang aquascape yang biasa terima orderan lampu. Lalu selanjutnya filter. Ini jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, ini filter skimmer ini. Jadi yang bagus itu apa? Pakai kanister untuk tank 60, untuk tank 30 cm, untuk tank 80 cm. Nah, selain kanister apa? Bisa pakai yang namanya filter gantung teman-teman. Filter gantung bisa dipakai, filter gantung yang pakai hang on atau pakai tipe-tipe sub filter itu bisa teman-teman. Nah, usahakan kalau hang on itu yang ada skimmernya gitu. Saya nggak bisa nyontoin, nantilah next saya akan coba cari dan saya beli, saya bisa tutorialkan. Jadi kalau skimmer itu harus ada tambahan pipanya agar dia bisa sampai ke atas gitu teman-teman, karena banyak yang skimmer itu sengaja di bawah dan airnya itu hanya segini aja mengikuti skimmer. Nah itu kesian, hang onnya nggak akan awet teman-teman, yang ada malah cepat rusak si hang onnya gitu. Lalu untuk ini kan toolsnya ya. Lalu untuk perlengkapannya itu di 1 bulan pertama teman-teman hanya merawat air saja. Cara merawat air gimana? Teman-teman bisa WC atau bisa kurasnya itu hanya 20-30%. Berapa kali? 3 hari sekali. Misalkan paling cepat berapa? 2 hari sekali gitu. Tapi sebelum masuk tanaman usahakan lakukan cycling dulu teman-teman ya. Misalkan kalau yang tanaman aquascape penuh dengan kayu seperti ini cyclingnya bisa 4 hari. Tapi kalau hanya tanaman-tanaman saja seperti ini ya, ini mah 2 jam bisa lah teman-teman, nggak perlu pakai, karena kan kayu kita cycling taninnya juga teman-teman. Kalau tanaman nggak ada yang di cycling nggak ada yang dibersihkan taninnya kan, nggak ada gitu. Nah ini juga 4 hari teman-teman cyclingnya, karena kita sampai benar-benar taninnya atau lendir itu bersih, baru kita planting tanamannya gitu. Lalu setelah dilakukan maintenance di hari ketiga itu baru isi tanaman. Nah setelah diisi tanaman teman-teman baru
beri yang namanya bakteri starter. Jangan lupa pakainya semana bang, makanya semana bang, segini aja nih, segini kecil. Nah segini aja, segini, terus dilarutkan ke dalam gelas, dilarutkan ke dalam gelas. Nah airnya dapat dari mana bang? Airnya itu ya pakai air tank aja yang ada di sini misalkan. Tapi ingat ya, yang tadi itu harus ukuran tank 60 cm. Jadi kalau 30 cm ya dibagi dua aja. Kalau 80 cm bang, agak ditambahin sedikit bakteri starternya dari ukuran yang tadi itu gitu. Dan airnya ini ya air yang untuk tank 60 cm dipakai itu, masukkan. Dan cara memasukkan bakteri starter gimana? Disaring ya, menggunakan saringan gitu, disaring. Jangan sampai nggak disaring, nanti serbuk bakteri starternya malah bisa, kalau ada ikannya gitu ya, malah bikin mabuk ikan gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan sampai nggak disaring gitu. Lalu selanjutnya apa? Pada saat setelah maintenance di hari kedua, misalkan maintenance hari ketiga ya, misalkan teman-teman bikin di hari Senin, maintenance dari Rabu atau hari Kamis. Nanti di hari Seninnya lagi itu teman-teman waktu maintenance itu sedot air pakai selang, jangan lupa dibersihin bawahnya juga ya teman-teman ya. Terus kalau ada kotoran ya dibersihin juga. Lalu isi air. Nah setelah itu teman-teman isi aquascape-nya dengan udang red cherry. Itu udang red cherry yang mana bang? Sebentar saya cari dulu. Masalah kemarin masukin 300 sudah habis aja nih. Udang red cherry, nanti dia nih, udang red cherry. Nah itu dia namanya udang red cherry. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, fungsi udang red cherry ini untuk makanin tanaman yang gagal adaptasi teman-teman. Pasti ada, mau tanaman itu udah tanaman air, mau tanaman itu dari tanaman darat, pasti ada yang namanya gagal adaptasi dan hasilnya akan melting si tanamannya itu gitu. Nah yang makanin siapa? Yang makanin udang red cherry teman-teman. Fungsi si udang red cherry kayak begitu, dia makanin. Nah nanti setelah di kuras berikutnya di 3 hari selanjutnya, nah teman-teman baru bisa masukin ikan gitu. Nah kalau ada yang tanya bang, ikan apa yang kuat? Ikan yang kuat ya untuk aquascape, saran terbaik dari saya pertama glowfish gitu, ikan glowfish aja. Nah bisa ikan glowfish. Kedua ikan apa? Ikan spatnya cakep, tapi spat tralis ini namanya. Jadi ada, nah itu dia, ada sisiknya mirip kayak diskus, spat tralis. Lalu setelah itu jangan lupa untuk lampunya itu 7 jam sehari ya, nggak boleh lebih, 7 jam sehari. Untuk kipasnya 24 jam, untuk si filter 24 jam. Nanti setelah ini jangan kasih pupuk cair dulu ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah si tanaman ini pucat-pucat, nggak masalah. Yang penting akarnya kuat dulu, si akar benar-benar kuat. Setelah nanti udah kuat, baru udah naik dari bulan berikutnya atau naik bulan kedua, nah baru teman-teman bisa menggunakan pupuk cair gitu. Nah kalau di saya jual atau saya biasa tawarkan ke teman-teman itu makainya Herbagrow Neo CO2. Kenapa bisa Neo CO2? Karena dia ada kandungan liquid karbonnya untuk mengikat CO2 dari air baru teman-teman gitu. Nah itu di cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya, jika teman-teman ingin memakai yang namanya bakteri starter setelah maintenance, itu bakteri starter nanti dulu dipakainya. Jadi pertama itu, ini kan setelah maintenance kan kuras 20-30% ya teman-teman ya. Setelah itu kasih air baru. Jangan lupa seminggu sekali filter itu wajib dibersihkan gitu. Agar kenapa? Agar si aquascape itu bisa terawat lah airnya. Karena kan kita namanya main aquascape, mau main ikan hias itu rawat air dulu teman-teman. Itu baru rawat tanamannya setelah itu. Nah setelah habis selesai dikuras baru teman-teman kasih
Untuk tank 60 cm berapa ukurannya? Satu kali pipet aja. Ini dapat free pipet kok teman-teman gitu. Jadi ini kita ngasih edukasi sekaligus iklan ya. Untuk pembeliannya di mana? Bisa di TikTok Shop, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, bisa di Bukalapak, dan bisa di Lazada. Cari aja Herbagrow Neo CO2, akunnya Herbalscape teman-teman. Itu ada kok. Gitu. Atau tanya langsung sama adminan, ntar akan diarahkan. Ya adminnya saya juga sih. Karena nggak ada lagi. Nah itu, jadi cara perawatan kayak gitu. Nanti jika ini videonya ini banyak yang nanya, nanti next saya akan buat lagi cara perawatannya gimana, cara perawatan si tanamannya itu gimana, biar video atau YouTube kita ini bisa lebih mengedukasi lagi teman-teman, dan teman-teman bisa lebih semangat lagi ya untuk hobi aquascape-nya atau hobi ikan hiasnya. Jadi ada perawatannya juga. Kalau enaknya di aquascape itu nggak hanya merawat tanaman, tapi merawat ikannya juga, bikin sehat ikannya juga gitu. Yang pasti sih kita itu nggak akan stres teman-teman. Kalau misalkan kita bikin terus nggak diedukasi, nanti yang ada salah semua gitu. Pasti banyak yang nanya gitu, bang kok ini saya kayak gini-gini, sampai ada yang kasih lampu tuh 24 jam, belum ada seminggu udah boom alga semua tanamannya. Itu kurangnya edukasi teman-teman, karena di kita itu hanya yang penting barang kejual udah selesai gitu, nggak ada edukasinya. Jadi kita harus dikasih edukasi dulu sampai yang namanya kayu itu harus kita benar-benar itu. Lalu yang kedua, pengiriman kayu itu banyak banget masalah di kurirnya, padahal udah kita kasih tulisan tapi masih aja dibanting di customer, ya hancur gitu. Anehnya di situlah. Jadi benar-benar kita harus diedukasi. Terpaling next selanjutnya kita akan bikin paket komplit plus dengan lem lah, biar bisa ngelem juga teman-teman. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar semua mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus teman-teman.